Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Dengan kegentaran dan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Sekali lagi mampukan kami untuk memahami rencana-Mu dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami pelajari. Hati kami, hidup kami dibukakan di hadapan Tuhan. Engkau yang membaca setiap tindak tanduk kami, kemampuan kami. Tuhan berikan firman supaya kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolong hamba-Mu dan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan. Amin. Sama sekalian, tema kita hari ini adalah menghitung berkat Tuhan. Hari ini tanggal 28 Desember. Tidak terasa 3 hari lagi 2025 akan kita lewati. Masuk 2026. Apakah kita mengingat-ingat apa yang kita pernah minta? Ya. Waktu awal tahun, Tuhan saya minta ini, minta itu misalnya ya. Tuhan saya ingin tahun ini menjadi tahun yang berbeda dengan sebelumnya. Saya ingin penyertaan Tuhan, saya ingin Tuhan memberikan saya kekuatan, kesedihan saya terlalu besar dan sebagainya. Apa yang kita minta? Apakah kita sudah merasakan betul Tuhan beri? Atau yang kita kejar sampai hari ini kita merasa penasaran. Ada gereja-gereja yang memberi tema resolusi berkat. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Kalau kita dengan negatif memahami resolusi berkat adalah apa yang saya katakan, saya mau dapatkan. Ini menjadi tekad saya, menjadi sesuatu yang saya mau perjuangkan untuk mendapatkan apa yang saya mau untuk hidup saya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nanti kita hari ini akan pelajari berkat itu seperti apa kita rasakan atau kita pandang. Pemberian Tuhan, bagaimana itu bisa menjadi berkat bagi kita. Secara sederhana kalau kita memahami berkat. Pendeta Hasan Sutanto pernah khotbah waktu Imlek. Dia katakan pemberian dari Tuhan itu, ya kalau saya kategorikan adalah anugerah umum. Pemberian Tuhan kepada semua manusia. Pendeta Hasan mengatakan belum tentu menjadi berkat dalam konteks bahasa yang kita pahami. Jadi anugerah-anugerah umum atau pemberian-pemberian yang baik kepada kita semua atau manusia yang lain belum tentu menjadi berkat. Itu perlu proses, itu perlu satu rangkaian untuk nantinya pemberian dari Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita atau sesama kita. Ini 2 lukisan, ada yang tahu lukisan apa temanya? 2 lukisan dari 2 orang yang sangat terkenal sebagai pelukis. Ini zaman yang sudah lama. 2 dari 13 lukisan ini dicuri di satu museum tahun 1990. Harganya tak ternilai katanya. Ya di kiri itu temanya badai di Danau Galilea. Yang sebelah kanan The Concert, ya. Ini begitu luar biasa, mahakarya. Tapi pencurinya sampai hari ini tidak tahu itu siapa. 2 orang menyamar jadi polisi, begitu pinter, begitu lihai. Mungkin badannya ya badan polisi, bisa nyamar jadi polisi ya. Mencuri sampai hari ini tidak tahu siapa dan di mana mereka. Nah, secara umum kedua orang mencuri ini mendapatkan pemberian dari Tuhan yang baik ya. Baik itu mungkin kesehatan, kepintaran, kekuatan dia. Tapi apakah itu menjadi berkat?
Waktu dia melakukan segala sesuatu dari kebaikan yang dia miliki, malah dia menjadi pencuri, tidak menjadi berkat. Nah, di Indonesia baru-baru ini kita mengalami banyak bencana. Kita nyanyi ya, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Kira-kira ya, itu pemberian Tuhan. Kita anggap itu berkat Tuhan. Tapi apakah kalau sebagian orang pemberian dari Tuhan itu disalahgunakan, dieksploitasi? Justru bagi banyak orang meninggalkan kesedihan, kerusakan, bahkan korban jiwa ribuan. Ya, di Kalimantan, di Kinipan itu, di Ngantang, Malang, di Sigi, Sulawesi, semua mirip-mirip. Gara-gara hutan yang digunduli. Kita katakan ini pemberian, ini berkat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita memahami sepotong, gara-gara alam ini kira-kira ya, kayu dari atas jatuh misalnya. Apakah pemberian yang Tuhan berikan, manusia hidup di dalamnya, bisa menjadi berkat? Itu perlu proses. Nah, Pangkalan Berandan itu kapolseknya yang viral juga ya. Orang yang sama ya, pakai batang pohon pisang, dia berenang, dia menyelamatkan orang. Itu kapolsek yang di Pangkalan Berandan. Kampung di mana saya lahir, saya baru dengar banjir sebesar ini. Ya, 30-an tahun lalu saya dari sana ke Jakarta. Biasa terkenalnya penyulingan minyak pertama, Pertamina pertama satu-satunya di Indonesia cuma di situ. Ya, sampai baru bangun yang lain. Pangkalan Berandan, dekat Pangkalan Susu. Itu nanti pelabuhannya. Minyaknya juga di Pangkalan Susu ada dari Aceh karena perbatasan. Sekarang yang kita dengar adalah banjir. Ya, nama kampung saya itu bahasa Hokkiennya Hoi Cui Sua. Kaya ya, ada api, ada air, ada tanahnya. Itu namanya Hoi Cui Sua, Pangkalan Berandan. Nah, hari ini kita mau mengambil beberapa contoh berkat yang akan kita bahas dari kitab Amsal. Pengajaran menurut kitab Amsal. Para teolog perjanjian lama yang fokus pada kitab Amsal mengatakan teologi berkat dalam kitab Amsal berpusat pada konsep takut akan Tuhan sebagai sikap hidup tunduk pada pemerintahan Allah yang darinya mengalir berkat sebagai kehidupan dan shalom. Bukan sekadar kemakmuran material. Jadi waktu kita belajar tentang apa yang Tuhan berikan kepada manusia dalam kitab Amsal, ternyata bukan hanya material. Tapi ada betul-betul hidup yang mengenal Tuhan. Hidup yang punya relasi dengan Tuhan. Berkat dipahami secara holistik mencakup kualitas hidup yang utuh. Relasi yang benar dengan Tuhan. Relasi yang benar artinya waktu kita mendapat sesuatu dari Tuhan, harusnya bisa menjadi berkat. Pemberian yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anugerah umum yang mungkin orang lain dapat kesehatan, orang lain juga dapat misalnya materi, orang lain juga mendapat kekuatan. Harusnya kita bisa pakai karena relasi kita benar untuk Tuhan. Kita katakan apa yang saya lakukan adalah untuk Tuhan. Saya lakukan seperti untuk Tuhan. Waktu kita lakukan, relasi kita benar, itu akan menjadi berkat. Jadi relasi yang utuh yang benar dengan Allah, ketentraman batin atau shalom itu, damai itu, kesehatan, kehormatan dan kecukupan yang muncul ketika seorang selaras dengan tatanan moral ciptaan Allah melalui hikmat. Jadi waktu kita bisa mendapat segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, segala yang baik itu harus ikuti moralitas, aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada manusia walaupun berdosa. Waktu kita punya relasi yang benar dengan Tuhan,
kita bisa lakukan dengan lebih baik. Tatanan moral yang Tuhan mau. Nah ini seorang saya cari agamanya nggak tahu, nggak ditulis di Wikipedia dan sebagainya. Pendiri dari The North Face, tenda, alat-alat pendakian, semua yang hebat-hebat itu mereknya The North Face, salah satunya. Dia mengatakan, namanya Douglas Tompkins atau Tompkins, bersama istrinya Christine membeli 2 juta hektar tanah di Chili dan Argentina, dan untuk menjadi hutan lindung. Dia mengatakan sistem sudah menghancurkan alam dan membuat punah banyak spesies. Ini tidak bisa diterima dan ini adalah sudah melalui batas moralitas bagi dia. Hutan dibabat, semua diambil, tidak memperhatikan ekosistem hanya karena keuntungan yang mau diraih, tidak lagi memperhatikan. Harusnya ada satu keseimbangan walaupun tidak sempurna. Dia tahu dia tidak sempurna. Dia katakan ini sering diabaikan banyak orang. Nah kita disuruh waktu mau memahami berkat Tuhan, apakah kita selaras dengan tatanan moral, tatanan yang Tuhan mau. Satu kehidupan manusia yang harusnya dilakukan oleh semua orang. Seorang ahli teolog Perjanjian Lama menekankan bahwa pernyataan berkat dalam Amsal bukan janji mekanis atau teologi sukses. Hikmat biasanya membawa berkat, namun tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan dan tidak meniadakan kemungkinan ada penderitaan dari kita orang percaya. Jadi waktu kita tahu Tuhan memberkati kita, janji waktu kita mendapat berkat, ada sukses bukan otomatis. Semua itu kita dapatkan, tapi semua itu berada di dalam kedaulatan Tuhan. Dengan demikian, Amsal mengajarkan bahwa berkat sejati adalah partisipasi dalam kehidupan yang diatur oleh hikmat ilahi dan kita terlibat di dalamnya. Sekali lagi, Amsal mengajarkan berkat sejati adalah partisipasi kita dalam kehidupan yang diatur oleh hikmat Allah atau firman Allah. Yang kita terlibat di dalamnya. Kita tidak satu sisi hanya ini berkat Tuhan kita nikmati. Ini yang baik saya dapatkan, kita bersyukur, bukan. Tapi kita harus hidup dalam tatanan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kebaikan dunia ini. Kita sebagai umat yang sudah diselamatkan tahu relasi yang benar dengan Tuhan. Kita ambil bagian berpartisipasi bagaimana berkat itu betul-betul menjadi berkat yang Tuhan mau. Manusia rasakan. Berkat dalam kitab Amsal. Kita akan bahas beberapa ayat. Yang pertama, ada berkat damai sejahtera. Ya, Amsal 14 ayat 26 dikatakan di situ, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang kuat dan bagi anak-anaknya ada perlindungan. Ini janji Tuhan. Kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya menghormati Tuhan, orang yang hidupnya mengenal Tuhan, orang yang hidupnya menghormati Tuhan. Ada ketentraman yang kuat, ada strong confidence. Satu kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada sesuatu, kita nggak takut sebenarnya. Saya waktu latihan turun tebing atau turun dari gedung lantai 8 waktu saya kuliah. Waktu kita yakin percaya tali ini. Tali ini minimal 2 ton kuatnya. Tali untuk orang bisa rappelling dari tebing atau dari gedung ke bawah yang bersih-bersih itu juga pakai tali yang seperti minimal 2 ton. Kamu kalau jatuh paling berat pun bisa 2 atau berapa kali lipat. Paling anggaplah misalnya 70 kilo kali 3 kali 4 kali 5 berapa kilo? Ini minimal 2 ton. Kalau kita tidak percaya pasti ragu terus pegang karena turun ya. Kalau kita percaya kamu nggak akan jatuh. Di bawah udah ada yang pegang, kamu nggak akan turun ke bawah. Tali itu kamu bisa pegang sendiri, kamu percaya kepada tali itu dan dirimu sih. Kamu nggak percaya pun kamu merosot di bawah orang pegangnya tali itu, kamu nggak akan turun. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan,
kita bersandar Tuhan. Strong confidence. Ada ketenteraman yang kuat. Ya. Strong confidence karena saya dekat dengan Tuhan. Karena saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan luar biasa. Dan bagi anak-anaknya ada perlindungan. Jadi janji Tuhan kepada kita itu bisa berdampak kepada keturunan kita. Dengan catatan kita menjalani tatanan moralitas. Tatanan yang Tuhan mau. Kita hidup bersandar kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Jadi ini berdampak menunjukkan dimensi relasional dan komunal dari hikmat kita. Takut akan Tuhan menghasilkan strong confidence itu yang berjalan dengan tatanan ciptaan benar ini yang juga dicatat di dalam bagian lain, misalnya di Mazmur 119 ayat 165. Orang-orang yang mengasihi hukum-Mu mempunyai besar damai dan tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, hatinya percaya, engkau pelihara dalam damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Waktu kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, Dia pemberi damai itu. Dia menjaga kita. Waktu kita hidup di dalamnya, hidup dalam relasi yang benar. Kita menata semua dengan baik, menata keluarga kita. Dan itu akan berdampak. Tuhan melindungi anak-anak kita. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar. Kita sering gelisah, kita sering gentar. Mau melewati tahun yang akan kita lewati. Mungkin sebagian kita gelisah, gentar. Tapi kalau kita relasi dengan Tuhan dengan baik. Kita percaya, secara strong confidence. Apapun yang terjadi dalam hidup saya sudah milik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu iman yang Tuhan kehendaki, saya berjalan terus. Dengan taat, dengan takut akan Tuhan. Fenomena lonely death. Guncang Jepang berapa waktu lalu, 20.000 orang meninggal sendirian. Sekarang dunia yang gampang, orang berkomunikasi. Orang gampang traveling. Mau kemana aja samperin keluarga sebenarnya sudah gampang sekali. Apalagi kota besar, dimanapun bisa. Tapi justru banyak orang tersendiri. Kita begitu banyak teman alumni di grup WA kita. Mungkin Natal mengucapkan selamat Natal pun. Udah banyak grup hening. Walaupun sesama anak-anak Tuhan. Yang kalau ketemu dulu begitu hangat. Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak memiliki damai. Banyak orang kesepian. Makanya Inggris mempunyai Minister of Loneliness, seorang menteri. Dia sendiri, jangan dia juga lonely ya. Menterinya satu orang, mengurus orang yang loneliness. Mungkin Indonesia nanti berapa tahun lagi akan mirip-mirip ya. Bagaimana istilahnya? Mengurus orang-orang yang banyak penuh kegelisahan, ketakutan, dan sebagainya. Amsal 14 ayat 26 mengajarkan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber stabilitas hidup dan satu kedamaian yang bisa diwariskan. Takut akan Tuhan adalah sikap dalam kitab Amsal menuju ke bahwa sikap perjanjian yang mencakup kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Waktu kita takut akan Tuhan yang menghasilkan keamanan hidup dan berkat yang berdampak pada keluarga. Mari kita takut akan Tuhan. Yang kedua, berkat kesehatan. Amsal 3, 7-8. Janganlah kamu merasa dirimu sendiri bijak.
Ya, kira Amsal orang nggak bijak lebih sedih daripada orang bebal. Itu ada kitab Amsal tulis juga. Jadi jangan anggap kita sendiri punya bijaksana itu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyegarkan tubuhmu dan membuat tulang-tulangmu segar. Jadi bukan hanya hati yang gembira ya, kita kutip ya. Hati yang gembira adalah obat, tapi takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan. Berkat takut akan Tuhan salah satunya adalah memperoleh kesehatan. Menurut teolog Perjanjian Lama yang memfokus kepada Amsal ini, katakan bahasa menyembuhkan dan menyegarkan tulang adalah ucapan metaforis yang menunjuk pada kesehatan dan pentingnya inti kehidupan. Jadi memang sesuatu yang memang bisa kesehatan, tapi inti kehidupan secara keseluruhan. Janji kesehatan dalam ayat tidak dimaksud sebagai jaminan medis literal, melainkan sebagai metafora kesejahteraan, kualitas hidup yang muncul ketika seseorang hidup selaras dengan tatanan moral Allah. Dia takut akan Tuhan. Jadi akan muncul satu keteguhan, satu kekuatan walaupun kesehatannya tidak prima. Rekan-rekan ada yang mengunjungi Christmas Carol seorang yang bernama Ibu Fei-Fung. Udah berapa tahun tidak bisa gereja karena jaga anaknya. Yang udah 60-an tahun tidak bisa apa-apa, terbaring. Udah tinggal tulang dibungkus kulit. Ibu Fei-Fung udah 88 tahun. Jalan pincang. Harus pakai bangku merangkak kayak begitu ya. Tapi dia bersyukur, dia katakan. Saya bersyukur sekali. Dia masih kuat. Dia bilang saya mau urus anak. Tuhan jangan panggil dia dulu. Nanti siapa yang urus? Anak udah 60 lebih. Dari pemuda jatuh. Bukannya cacat fisik. Secara mentalinya. Juga kena. Hanya terbaring. Tapi Ibu Fei-Fung tidak berputus asa. Dia bersyukur. Dia bilang Tuhan begitu baik. Banyak orang mengasihi dia. Ada rekan gereja hampir tiap hari mengirimkan makanan, dia bersyukur. Gereja juga memperhatikan. Jadi di dalam kesederhanaan, kesakitan dia, kelemahan dia, kakinya juga pincang-pincang. Dia tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Hidup yang takut akan Tuhan menghindarkan seseorang dari pola hidup destruktif. Ini yang memberikan berkat. Dosa, kesombongan, kekerasan, hawa nafsu yang pada akhirnya merusak tubuh dan jiwa. Jadi waktu kita takut akan Tuhan, kita menjalani tatanan moral yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa meminimalkan dosa yang terus menyerang kita. Karakter-karakter yang tidak sesuai dengan tatanan moral yang Tuhan inginkan, kita bisa terus minta Roh Kudus memberi kekuatan kita untuk berjuang. Kita berjuang, berpartisipasi di dalamnya. Kita ambil bagian di dalamnya. Itulah teologi Kristen. Karena dosa-dosa itu merusak tubuh dan jiwa kita. Berkat yang ketiga adalah berkat materi. Berkat Tuhanlah yang memperkaya dan tidak ada kesusahan menyertainya. Jemaat sekalian, di situ mau menekankan ayat itu adalah yang pertama, bahwa sumber berkat kekayaan adalah dari Tuhan, bukan usaha manusia. Ayat ini bukan janji otomatis kemakmuran serta meniadakan kerja keras, tetapi mau menyangkal kerja keras sebagai penyebab utama keberhasilan. Usaha manusia berada di bawah kedaulatan Tuhan sehingga hasil akhir bergantung kepada Tuhan yang memberi. Kita harusnya percaya ini. Agama lain sangat percaya itu dari atas. Semua atas yang atur. Ya, kita konsepnya adalah betul-betul
Tuhan yang pribadi itu yang melihat kita, kebutuhan kita yang paling tepat. Tuhan sudah berikan. Tapi ingat, apa yang Tuhan berikan itu kadang-kadang kita anggap sesuatu yang hak kita, kita tidak partisipasi dalamnya dengan tatanan moral itu justru tidak menjadi berkat. Pemberian anugerah demi anugerah itu justru kalau Pendeta Hasan saya kutip akan menjadi kutuk bagi kita. Karena apa? Pemberian wahyu umum, apa anugerah umum itu. Misalnya kecantikan, kegantengan. Bukan hanya jadi bahagia, tetapi jadi bahaya. Beda dikit ya. Banyak perselingkuhan karena orang mendapat kecantikan dan kegantengan. Jadi kalau pemberian yang Tuhan berikan tidak kita relasikan dengan partisipasi kita untuk menjalankan tatanan moral sesuai dengan kehendak Tuhan, itu justru akan menjadi kutuk bagi kita. Ayat yang mengatakan berkat Tuhanlah yang memperkaya. Pemberian Tuhanlah yang memberi kekayaan itu. Jelas mau memindahkan fokus usaha manusia kepada inisiatif Allah. Kita Tuhan yang mau memberi kepada kita. Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua yang kita lakukan. Kadang-kadang kita bisa anggap saya bisa. Sekali lagi, kalau kita tidak punya kesempatan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bisa berdiri, bisa berpikir dengan baik. Tidak hanya berbaring blank seperti orang yang sudah tidak punya ingatan yang baik. Kita nggak bisa mendapatkan apapun. Kita hanya perlu belas kasihan orang lain. Nah kita harus amini, ini adalah semua pemberian Tuhan. Kekayaan dalam perspektif kitab Amsal bukan hasil otomatis kerja keras atau kecerdikan, melainkan pemberian Allah yang berdaulat. Kekayaan dipahami sebagai gift, bukan achievement. Bukan apa yang bisa saya lakukan, saya pikirkan, saya punya strategi, saya bisa mempunyai satu kemampuan untuk memprediksi pasar. Bukan. Itu semua memang bagian kita. Tapi kitab Amsal mau mengajarkan fokus kepada Tuhan. Yang berdaulat. Itu adalah gift kepada kita. Jadi kerja keras kita terus lakukan. Itu partisipasi kita. Amsal sangat menghargai kerja keras. Seperti Amsal 6 ayat 6 kan. Dikatakan, hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Amsal 10 ayat 4. Tangan orang rajin membuat kaya, tetapi tangan orang malas menjadikan miskin. Jadi kita harus kerja terus. Tapi ingat, itu semua adalah juga pemberian dari Tuhan. Kita bisa bekerja dengan keras. Allah sumber segala berkat. Ya, dan kita bersyukur Allah sumber segala berkat itu yang waktu memberi kekayaan dikatakan apa? Ya, tidak ada kesusahan menyertainya. No sorrow with it. Artinya waktu kita menikmati itu, kita punya damai. Kita nggak merasa sesuatu beban. Berkat ini membuat saya malah jauh dari Tuhan. Berkat ini adalah berkat yang justru menjadi satu hal yang membuat hidup saya susah. Kalau kita mendapat berkat betul-betul dari Tuhan yang menjadikan kita itu berhikmat. Berkat itu tidak ada kesusahan yang menyertai berkat itu. Kalau kekayaan kita yang kita dapatkan membuat kita susah, membuat kita gelisah. Kita perlu pertanyakan bagaimana relasi kita waktu mendapatkan harta itu. Apakah kita takut akan Tuhan di dalam tatanan moralitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, Allah lah sumber berkat. Yang terakhir sumber berkat rohani. Ya, saya tidak kasih nomor. Ini yang keempat. Kehidupan rohani kita ada seorang anak. Cermin kehidupan rohani setiap orang yang di dekatnya.
Berkat rohani adalah berkat terbesar. Kitab Amsal juga sudah mengatakan, yang tadi saya katakan, bahwa berkat-berkat yang terbesar adalah relasi dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Memang berkat yang menyertai kita diberi. Tapi hidup kita sebagai anak. Pak Wilson tanggal 24 sudah menegaskan bahwa kita anak. Kita bukan budak. Kita apa adanya, Tuhan mengasihi kita. Memberi anugerah demi anugerah, terimalah berkat itu. Dan kita waktu menjadi anak dimulai dari berkat rohani terbesar. Yaitu saya bacakan di dalam 1 Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi berkat rohani adalah kita dikenal Tuhan, kita dipilih Tuhan menjadi umat yang percaya, dan kita akan menjadi anak. Katanya sebelum dunia dijadikan, Tuhan memilih kita. Jadi hikmat itu merupakan kompas bahwa Tuhan yang mengarahkan saya, Tuhan yang memimpin saya. Waktu saya menjalani kehidupan itu, saya bisa sesuai dengan status saya sebagai anak. Dan waktu status anak dimulai dari mana? Dari kita percaya Yesus lahir bagi saya. Yesus disalibkan bagi saya. Yesus bangkit. Dia mati karena dosa saya. Dan dosa saya dikuburkan bersama dengan Dia. Saya mati bersama dengan Dia. Saya bangkit bersama dengan Dia. Itu berkat rohani terbesar. Kita menjadi anak waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Berkat dalam surga adalah kita seperti dicatat sebelum dunia jadikan. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi orang yang akan menjadi anak melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah mempunyai berkat rohani. Itu yang terbesar dari semua berkat yang kita tadi bahas. Berkat damai, berkat kesehatan, berkat materi. Dasar dan yang paling penting adalah berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Ini anugerah khusus. Ini adalah anugerah terbesar. Ini anugerah yang pasti menjadi berkat bagi kita. Tidak perlu proses. Yang kita yang jadikan. Ini adalah Tuhan sudah memprosesnya melalui mengutus Yesus. Dan langsung menjadi berkat. Hidup kita diampuni. Hidup kita ditebus. Hidup kita akan disucikan terus menerus. Dimulai kita menjadi anak waktu kita diangkat. Saat kita percaya pada Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, bahkan dia akan datang kembali. Untuk menggenapkan seluruh rencananya bagi kita. Cuma sekarang kita semua sudah punya berkat. Kesehatan kita datang di hari ini di sini. Saya kira sebagian kita ada pergumulan, ada yang sakit, ada yang mungkin sakitnya serius. Tapi kita bisa datang, kita bisa harus bersyukur. Sepanjang tahun, bertahun-tahun yang hadir di sini, kesehatan yang Tuhan berikan, itu apakah kita bersyukur? Damai sejahtera pada saat kita bisa boleh datang ke hadapan Tuhan. Materi, kita semua juga cukup, walaupun ada yang merasa kurang. Tapi kalau kita memiliki Yesus, itu mendasari semuanya. Yang saya katakan tadi, Bu Feifung, hampir semuanya itu dia nggak ada. Tapi dia bersyukur punya Tuhan Yesus. Saya bersyukur, saya terima kasih sama Tuhan. Tuhan begitu sayang saya. Seberapa kita di sini sering mengeluh karena mungkin sakit kita. Kesaksian 8 tahun yang lalu, seorang yang bernama
Ibu Suwatio sudah dipanggil Tuhan. Setelah kesaksian itu mungkin setahun atau berapa waktu dia dipanggil Tuhan. Waktu dia sakit, Natal 25 Desember 8 tahun lalu dia bersaksi. Dan dengan iman dia bersyukur kepada Tuhan. Saya menyaksikan sampai sehari sebelum dia dipanggil Tuhan. Dia begitu tegar, jangan suruh anaknya datang. Jangan kasih tahu anaknya di luar negeri. Jangan obati dia lagi dengan damai, dengan berkat rohani yang Tuhan berikan. Dia ketemu dengan Tuhan. Tidak takut. Sakit paru-paru, kanker itu yang salah satu paling menyakitkan. Dia lalui dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita saksikan cuplikan yang sudah saya edit. Divonis kanker, karena itu udah nyebar ke tulang punggung saya juga divonis akan lumpuh gitu. Emang detik itu kayaknya, aduh udah Tuhan mati aja deh, ngapain juga gua hidup gitu ya. Udah kanker, lumpuh pula gitu. Tapi bersyukur hari ini saya bisa berjalan. Bersyukur. Masih bisa hidup. Masih bisa bernafas tanpa alat. Tapi dengan kanker Tuhan mengajarkan saya banyak hal. Ternyata Tuhan memberi saya kesempatan untuk bertobat. Dari situ saya belajar Tuhan lebih sayang sama saya karena dia kasih saya kanker, sehingga saya dikasih kesempatan bertobat. Dan saya hari ini menyadari kesembuhan jiwa saya itu jauh lebih penting bagi Tuhan dibanding kesembuhan fisik saya. Itulah berkat Dengan rohani kanker, terbesar. saya percaya rancangan Tuhan dalam hidup saya itu nggak pernah gagal, walaupun jalannya susah gitu ya. Yang kedua, dengan kekuatan itu tidak menyelesaikan satu masalah pun di dalam hidup saya. Dengan kanker Tuhan memberikan satu petunjuk yang begitu jelas. Hal yang ketiga saya dapat adalah belajar untuk mengucap syukur. Mungkin kita biasa hidup bangun pagi sampai malam tidur lagi seperti hal yang normal. Dari situ saya belajar, kalau pagi ini saya masih bisa bangun, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa bernafas tanpa satu alat pun yang menempel di badan saya masih bisa mencuci piring, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan poin terakhir dia bilang, waktu dia pada saat keadaan yang sangat sakit, buang angin pun gak bisa. Waktu dia bisa buang angin, dia sangat bersyukur pada Tuhan. Betapa sakitnya dia alami. Tapi dalam kondisi ini dia sampai akhir hidupnya tidak kelihatan lagi keluhan itu. Dia sangat aman, strong confidence kepada Tuhan. Dia punya damai sejahtera. Semua materi kesehatan boleh diambil. Materi dia katakan habis, dia khawatir. Katanya saya orang sangat khawatir. Dia bilang 90% lebih semua khawatir itu tidak pernah terjadi. Dulu dia tidak bersandar Tuhan. Sekarang dia mengatakan aku percaya Tuhan. Aku serahkan semua apapun yang terjadi. Dan sampai akhir hidupnya dia tidak khawatir. Dia bilang kepada suaminya, jangan kasih obat yang mahal atau apa lagi. Biarkan saya seperti ini. Sampai akhir hidupnya. Sehari sebelum hidupnya dia masih ngomong gitu. Itulah berkat rohani terbesar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini datang, coba kita ingat apa yang mendasari kita bersyukur. Harusnya berkat rohani itu membawa kita memikirkan semua berkat Tuhan cukup. Damai sejahtera Tuhan pasti berikan dan sudah. Kesehatan. Kita masih partisipasi, tapi kita bersyukur. Itu bukan segala-galanya. Materi, kita masih bergumul. Dan kita percaya itu bukan segala-galanya. The goodness of God. Tuhan itu baik. Mari kita percaya kepada Dia. Kita naikkan pujian. Kebaikan Tuhan. Cintakan rahmat-Mu nyata bagiku,
dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku, Kau tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tiga hari lagi kami akan melewati tahun 2025. Berkat rohani yang terbesar sudah kami terima pada saat Tuhan datang mencari kami yang tersesat. Tetapi Tuhan, mungkin sampai hari ini kami belum berpartisipasi dalam hikmat dan tatanan moralitas yang Tuhan inginkan pada saat kami punya teladan moralitas tertinggi, yaitu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur berkat-berkat menyertai pada saat kami menjadi orang percaya. Tuhan juga nyatakan pada kami, berikan kami hati yang penuh syukur kepada Engkau. Memasuki tahun yang baru, kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau takut akan Engkau. Kami mau berpartisipasi dan menyatakan tatanan moralitas yang Tuhan inginkan. Kami ingin menurunkan legacy, teladan kepada generasi di bawah kami. Kami hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kami melewati segala pergumulan. Kami tetap bisa bersyukur apapun keadaan kami sampai nafas kami yang terakhir. Kami mau lebih setia. Terima kasih, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.